kita ngomongin perpecahan. Perpecahan nggak cuman bukan perpecahan, lagi ada konflik atau juga lagi isu di sepak bola Indonesia. Ini juga mungkin isu di sepak bola Inggris, nggak cuman di MU yang lagi pusing di dalam ruang gantinya. Ini kemarin juga ada perpecahan dari ruang ganti Chelsea, di mana Chelsea kemarin ditahan imbang sama Brighton and Hove Albion. Dan ini melibatkan sedikit intrik antara Hakim Ziyech dan juga Romelu Lukaku. Ziyech vs Lukaku. Ini kalau mulai ada friksi seperti ini antara Ziyech dan Lukaku, ini melihat kemarin apakah memang wajar kalau Ziyech kesel sama penampilan Lukaku yang kayaknya memang nggak terlalu memberikan kontribusi maksimal gitu, Bung Wes? Kalau secara detailnya gue masih menebak-nebak kondisinya. Tapi kalau menurut kita runut ya, 4 pertandingan terakhir deh, ketika Lukaku nggak main lawan Liverpool. Kemudian dia bermain di lawan Spurs, 2 pertandingan. Kemudian 2 pertandingan terakhir lawan City, lawan Brighton. Kita lihat berapa kali sentuhan bolanya Lukaku, berapa kali dia nyentuh bola. Itu bagi gue ada masalah. Bagaimana mungkin juga lu punya striker, kadang bermain 2 sama Werner dengan formasi yang berubah-berubah ini mungkin Koci pasti suka banget bahas ini. Formasi berubah-berubah hasilnya nggak ada yang bagus gitu kan. Nah Lukaku nggak nyentuh bola itu paling banyak 20-an. Satu pertandingan. Bagaimana mungkin lu mau nyari menang, bagaimana mungkin lu mau berharap si striker ini mencetak gol ketika lu nggak dapat suplai bola ke dia. Nah, berarti suplainya yang bermasalah, bukan Lukakunya yang nggak terlibat terlalu banyak. Lagi-lagi gue bilang, gue nggak tahu detailnya. Prediksi gue adalah pemain udah nggak suka sama Lukaku. Oh, karena mulai dari statement itu secara psikologis. Statement dia itu bukan pemain profesional menurut gue. Lu datang, pemain baru datang tiba-tiba lu habis cedera, nggak dikasih menit bermain, lu ngoceh ke publik. Emang nggak ada rambu-rambunya lu ngoceh publik? Kan ini klub besar, bukan klub kacang-kacang yang tiba-tiba ada di Premier League. Nah ini yang menurut gua membuat para pemain lain, kita berjuang mati-matian loh. Kemarin kita juara Liga Champions, ngos-ngosan loh. Tiba-tiba lu datang, kembali berharap menjadi Drogba-nya Chelsea, dengan karakter yang menurut kita tuh pemain Chelsea ya. Kok berbeda sendiri? Ya, karakternya pengennya itu yang gue nggak tahu kebenarannya dengan dalam internal timnya. Ekspektasinya kayak Drogba tapi ternyata daya juangnya ya ternyata nggak sekeras Drogba. Tapi kalau mana coach lu melihat bahkan kemarin udah pakai 4-2-2 pakai 4 back lah ya. Ya kan 4-2. Ya cuman kalau di itunya ada tuh yang enggak itu live score ya, ngawur itu. Ya pakai 4-2-3-1 lah. Ininya kan ada dia di sana. Premier League 4-2-2-2 ini udah ibaratnya udah mengikuti saran lo, tapi ini apa yang terjadi dengan apakah memang Lukaku memang nggak capable untuk memainkan? Gue nggak tahu ya, mungkin gue sangat berbeda dengan yang lain. Gue bilang ini bukan salah Lukaku. Kembali lagi seperti yang lu tadi bilang, kalau striker nggak disuplai itu salah siapa? Yang bikin gue kaget, lu sebagai pemain, entah itu klub besar, entah itu klub kecil, pada saat lu mencetak gol yang membuat tim lu unggul, bukan seri ya, tapi unggul, nggak pernah gue lihat pemain Chelsea nggak celebrate. Dan kemarin itu, lu lihat mukanya Hakim Ziyech. Iya, mukanya udah kesel. Notabene dia yang cetak gol. Kante, Lukaku, Odoi, Mason. Yang happy itu siapa? Aspi. Oh iya, karena kapten. Iya. Dan mungkin berapa pemain belakang. Cuman yang jelas, ini ada sesuatu yang terjadi. Dan kalau kita bicara 4-2-3-1 atau 3-4-3, mereka menang Champions League dengan 3-4-3 loh. Oke? Mereka lawan Spurs main dengan 4-2-3-1 yang gue sudah bilang 2 bulan yang lalu bahwa lebih smooth dan terbukti. Kecuali kemarin. Tapi kemarin gue lihat, di samping nggak niat, itu satu, nggak niat. Kedua, mereka sering out of position sampai gue tweet, lu bisa cek tweet gue. Ini Brighton nyerangnya sering lewat tengah. Something wrong with that. Lu main 4-2-3-1, nggak boleh lu serang lewat tengah. Ngerti nggak? Dan itu terjadi. Kenapa? Karena seringkali pada saat Ziyech masuk ke dalam, Aspi nggak cover. Pada saat Kante maju ke depan, Rudiger atau Thiago nggak nutup. Ngerti nggak? Jadi banyak sekali di tengah yang bolong, ya karena itu malas-malesan. Itu formasi dua jangkar padahal ya. Iya. Dua jangkar utama itu. Dengan dua DM. Ini yang gue lihat juga di MU, di mana pemain itu malas-malesan. Gue tidak percaya bahwa pemain MU tidak bisa menjalankan 4-4-2 atau 4-2-2-2. That's bullshit. Mereka ini pemain pinter semua loh, iya kan?
Tapi kalau lu nggak punya niat, dan yang bikin gue gedek sama Tuchel, berkali-kali they failed, mereka 4 match beruntun tidak menang, dan bahkan kalau mereka menang seringkali main jelek, selisih 1 gol, penalti, bla bla bla. Corner kick, sering juga. Dia selalu mencari alasan yang nggak make sense. Kemarin alasannya apa? Kelelahan. Kita kelelahan. Kita ini juga main bola, Ji. Amatir pada saat gue seumur mereka 20-an, 2-3 match itu biasa. Ngerti nggak? Cuman kalau bukan hanya mereka yang main. Bukan hanya mereka. Cuman pada saat lu udah tidak mau bermain untuk tim lu atau untuk pelatih lu. Zaman Mourinho pas ribut sama Dr. Eva. Habis itu pemain malas-malesan. Drop, pecat. Kebagi 2 kubunya. Jangan kaget kalau ini akan terjadi dengan Tuchel juga. Tapi ini sekarang kubunya siapa nih? Coach Ri kan kalau kata Bung Wes, ini pemain udah mulai ada mulai kesel karena statement Lukaku, pada akhirnya mulai secara psikologis mereka ngerti pemain baru datang udah tiba-tiba banyak gaya udah kayak raja gitu. Gue baru dengar kemarin, gue baru tahu bahwa ternyata Mason Mount ribut juga. Sama siapa? Sama Lukaku juga? Sama pelatih. Oh, sama Tuchel. Iya. Jadi kalau Lukaku ribut, gue paham. Oke? Karena dia harus menunjukkan seperti yang dilakukan Arteta sama Auba. Didukung semua kok sama fans dan lain-lain, semua didukung. Oke? Tapi kalau lu tidak membawa Mason Mount dalam seleksi lu sampai dia marah, itu gue agak aneh. Satu, lu ketemu tim yang lebih bagus daripada lu. Kedua, lu harus ngejar poin. Dan dia juga tinggalkan Lukaku kan. Nah, untuk gue itu agak aneh. Mason Mount nggak dibawa. Di situ dia ngambek. Oke. Ketiga, kemarin pada saat ketemu lawan City juga si Hakim Ziyech salah passing, langsung dia meledak. Kan very childish gitu loh. Ngerti nggak? Ya sama kayak MU. Udah mulai egonya udah mulai tinggi dan ya. lu kan mempermalukan pemain lu sendiri. Lu bisa maki-maki di ruang ganti. Atau pada saat itu lu agak kesel, oke lah. Tapi nggak kayak dia meledak kayak gitu. Gue curiganya ada sesuatu yang membuat Tuchel ini kayak gini. Bagaimana mungkin juga ketika lu ngobok-ngobok ya. Waktu lawan Chelsea, lawan City, kita lihat formasinya berbeda lawan Brighton. Waktu lawan City ada pemain Jawa Timur situ kan? Siapa? Malang Sar. Oh iya. Mantap. Iya kan? Lu berubah lagi main gini. Bukan Mas Rizal ya? Bukan, itu orang Jawa juga tapi. Nah, ketika hasilnya nggak tercapai, lu menyalahkan kecapean pemain. Ya kecuali yang lain nggak main, lu main sendiri gitu. Ini kan main sama, bahkan kena COVID juga banyak. Tapi nggak muncul alasan itu ke publik. Nah, menurut gue ini alasan udah nggak tahu mau ngomong apa lagi. Iya, mau nyalain pemain udah kepalan tanggung. Ini tim lagi nggak enak nih. Lagi kemelut. Dan pressure juga makin ketinggalan jauh dari City juga sekarang kan, artinya setelah mereka menang Champions League, semua orang kan bilang, oh mereka hebat. Padahal faktor luck-nya drawing itu penting sekali. Dan apalagi cuma 1 match karena COVID, ya kan. Seolah-olah ini tim paling hebat di dunia. Ngerti nggak? Nah, habis terus banyak sekali gue dengar alasan, oh ya nggak ada Reece James, nggak ada si siapa namanya? Chilwell. Oh, Chilwell. Ya, era 2 pemain itu sering cadangan di awal-awal. Malah bagusan Alonso ngerti nggak? ya. Nah, that's why ini udah bukan masalah sistem atau apa. Gue bilang, gue tidak yakin Tuchel itu bisa menguasai ruang ganti. Oh. Even seorang Tuchel sekarang nggak bisa. Even seorang Tuchel. Bahkan Ji, asumsi next match mereka menang. Belum tentu mereka happy di dalam. Oke. Ini kalau melihat akhirnya dengan Tuchel yang baru dapat jadi pelatih terbaik ya kemarin di FIFA dan sekarang mulai banyak intrik-intrik seperti ini. Kalau melihat persaingan di 4 besar sekarang, apakah dia masih menjadi calon kuat minimal peringkat 3? Karena kemarin kan minimal kalau kita berdebatkan paling peringkat 4 tinggal diperebutkan MU, Arsenal, West Ham, Spurs gitu ya misalnya. Terus apakah sekarang Chelsea? Sorry, gue potong sebentar. Arsenal ketinggalan 3 match kan? Mereka 2-3 Arsenal. Betul. Secara virtual bisa unggul. Sama, iya. Bisa kejar. Kalau Arsenal 3-3 menang, sama poinnya. Berarti artinya Chelsea jauh banget dong kemerosotannya dari ngedropnya jauh banget. Dalam 5 pertandingan terakhir cuma sekali menang. Betul. Lu mundur 10 pertandingan cuma sekali clean sheet. Ya mana mungkin lu bisa menang, nyari kemenangan kalau gawang lu bermasalah. Kita memuji loh Rudiger, kita memuji loh Thiago Silva. Menurut gua ini 2 orang. Tapi ketika performa 2 jangkar lu setelah Euro menurunnya abis.
Oh, ya apalagi kan Kante juga sempat cedera, Iya, absen juga Golo, kan. Kante, kemudian Jorginho yang gue nggak ngerti. Kante juga nggak kelihatan sama sekali. hilang Jorginho kan? juga habis musim hancur. lalu hilang kan. 4-5 match terakhir hancur Jorginho. Begitu ganti formasi, ganti main, ganti 4 di belakang, ganti 3 di belakang. Dua orang ini kebingungan mainnya. Dan ganti-ganti striker terus, nggak jelas strikernya itu siapa. berdampak. Gue nggak lihat lagi Kante yang kayak dulu ya. Terus Jorginho yang Nggak ada umpan-umpan nusuk-nusuk. passing-passingnya. Iya. Iya. Maka dari itu lu nggak bisa salahkan Ziyech. Ziyech ini kan pemain dalam 4-2-3-1 ya. Di atas kertas pemain luar yang masuk ke dalam. Ya. Untuk bisa masuk ke dalam itu harus ada wingback yang overlapping untuk tarik lawan. Harus ada Kante yang masuk agar bisa dipassing, bikin kombinasi. Nggak hanya itu, kalau dia didukung oleh 2-3 pemain, at least dia punya pilihan. Either dia crossing ke Lukaku atau dia bisa bikin kombinasi. Dan ini selalu dilakukan oleh City. City pegang bola, selalu ada 3 orang di sampingnya. 3 segitiga. Ngerti nggak? Deket. Nah, karena kombinasinya di situ, Kombinasi segitiga apalagi itu kan. di area 1/3 Final third ya, final third ya. final third. Final third sepertiga akhir lapangan. Dan ini nggak kelihatan sama sekali. Jadi gue bilang nggak bisa salahkan Ziyech juga, harus diakui hampir semua main di bawah standar mereka lah. Sama susunan pemain kalau menurut gue. Odoi lu mainin aneh sih. Odoi itu hancur-hancuran Iya, kemarin Inggris. kagak diganti loh. Lah, Inggris maksud gua Pride, aneh kan, London lu Pride. ngapain? Oh, Ada Havertz di dalam Betul, di cadangan. Odoi di kiri Lu untuk gua aneh. lu ngapain gitu? Nah, Menurut gua Tuchel lagi bermain psikologis dengan timnya. Ada masalah dan dia harus menunjukkan bahwa gue bosnya gue tapi ini berisiko kepada hasil karena beruntutan hasilnya 4 pertandingan lu nggak menang. Ya. Di sebelah lu ada Spurs, ada Arsenal yang bisa nyalip, ada Ya. West Ham. ini menarik ya kalau kita tahu track record Lukaku yang pernah kita bahas di DPI adalah kekhawatiran dia akan ada friksi dengan manajemen. Kita tahu di Dortmund dia pernah ribut sama direktur sportnya, kemudian di PSG pernah ribut sama Leonardo juga. Di Chelsea dulu sama Nah. Mourinho. Nah, ya cuman kan maksudnya Tuchel biasanya manajemen. Nah ini sekarang dia mulai ada friksi sama pemain. Apakah ini justru akan membuat pada akhirnya manajemen akan melihat ya Tuchel yang kayaknya bakal kita korbanin ini kan berarti pressure Oh, iya. dari manajemen kan berarti Gua sooner nggak or ngeliat later. Tuchelnya. Hah? Gua nggak ngeliat Tuchelnya. Nggak ngeliat Tuchelnya? Gua ngeliat Lukakunya. Oh, oke. Gue nggak setuju sama Wesley. Oke. Kalau gue bilang ini bukan Nyari Lukaku pelatih, atau mencari pelatih susah kok. ya betul. Tapi kalau lu pemain ini kan aset. Iya. Oke, ya. Aset yang ratusan juta. Dan in this case, Pembelian mahal. itu udah bukan Lukaku. Abramovich nggak tolol-tolol amat kok. Ngerti nggak? Iya, iya. Dia juga lihat, gue punya striker 110 juta, kagak disuplai. Mau gimana coba? Iya. Beda kalau dia dapat bola 10 kali shoot, out semua. Iya. Baru bisa bilang, oh striker gue bapuk. Nah ini kagak disuplai. Dan ini bukan kemarin aja nggak disuplai, udah berapa pertandingan nggak disuplai. Itu tugas siapa? Itu guys. Pelatih. Untuk Ya, Itu manajemen. tugas pelatih. belajar dari sejarah Chelsea memang si bos ini suka banget kan. Dia nggak puas satu musim, setengah musim pecat. Betul, betul. Ya bukan pertama kali pelatih juara Liga Champions dia pecat di tengah Iya, musim. di Matteo. Habis pertandingan ini ya musim dan ini bisa jadi. Cuman dalam kondisi saat ini gue lihat ya Inggris lagi bermasalah dengan banyak tim. Pandemi ini ya bermasalah dengan internal tim dan pelatih banyak juga yang keguguran. Ya. Kalau mau ganti lagi pelatih, gue nggak ketemu siapa lagi pelatih yang cocok buat buat Chelsea. Kalau Chelsea kita berandai-andai Iya, iya, sekarang iya, ya. iya, iya. Kalau Chelsea keluar dari 4 besar, Oh, gue lewat. berani taruhan dia dipecat. Ini Oh lewat. ya iya itu iya definitely sih itu kayaknya Iya. akan menjadi Iya, sesuatu. Liga Atau Champions mendekati, emas. atau poinnya sama Enggak, dengan nomor 4. Dia nggak masuk 4 besar dipecat. Iya, Iya. Gue dipecat gue bilang. Karena Mulai- targetnya harus Liga Champions. Mulai jadi peramal, tapi ini menarik ya, memang ini menjadi sesuatu yang memang sepertinya tidak terhindarkan sih. Kalau emang dia udah invest begitu besarnya dan juga kemarin statusnya juara Liga Champions. Kalau sampai keluar dari 4 besar sih, itu udah pasti jadi suatu harga mati buat Tuchel sih Tapi gue yakin. gue tetap bilang, lu tetap main 4-2-3-1. Oke. Cuman lu harus kasih peran yang berbeda untuk terutama untuk pemain. supply ke. Oh, Lukaku. supply-nya. Nah, tapi menurut Ya, tuh 4-2-3-1. Dan gue tidak akan pasang Odoi di kiri. Kadang Oke. Werner berdua coba. Sama Werner Lukaku. masih mending di kiri. iya ya. masih kerja Werner di keras. kiri, Ziyech di kanan, Mason Mount. Kalau Mason Mount jelek, Mason Mount tarik, Ziyech bisa di belakangnya, Odoi di kanan. Mendingan Havertz sama situ. Kalau Werner Havertz, umpan iya. silangnya ampun dah. Atau Havertz, cuman Werner ini masih punya sprintan. Untuk Dan masih menduk- bisa kasih iya, asik. Iya. untuk Jadi mendobrak, Werner dari kiri. Odoi dan kemarin udah main ancur-ancuran, kagak diganti pula. Gue kasih rapor 4 kalau Dan penggantian pemain menit 80.
Agak mulai kayak Ole juga ya. Tapi kalau ngomongin sekarang pemain Chelsea kan attacking midfielder sampai strikernya udah dicoba terus bergantian gitu ya, rotasi, terus dicoba Havertz, Werner. Exactly. Ya ini nggak ada yang bisa melakukan konsistensi gitu. Ini yang jadi masalah. Mereka kayaknya enak sama Tuchel. Tuchel. Tapi kan dari tahun lalu coach sebelum Tuchel ada pun kayak Werner sama Havertz pun juga nggak bisa perform gitu kan, nggak bisa perform maksimal. Kondisi Tapi cedera at least juga lebih baikan daripada sekarang lah. Sekali-sekali masih kondisi cetak cedera. gol lah, cuman sekarang mah hancur. Cuman Chelsea kan klub yang paling banyak menurunkan pemain sebagai starter dibandingkan City, Liverpool, even MU. Kalau nggak salah 24 pemain sudah jadi starter, City, Liverpool tuh 21. Ini kan menunjukkan pertama coba-cobanya si pelatih, atau emang cedera, atau memang karena COVID, atau memang karena kelelahan yang kemudian dilihat ini latihan nggak perform. Ini kan orang kan si Tuchel, lu nggak perform latihan, lu nggak main. Oke, kita lihat tapi menurut tim ini Chelsea apakah masih punya peluang kuat untuk bertahan di 4 besar atau Kata seperti yang, Arsenal, seperti yang kita tadi berandai-andai kalau dia keluar dari 4 besar maka nasib Tuchel akan MU out sama segeranya di akhir musim nanti. Spurs Oke, gua nggak lihat. sebelum kita lanjut